Hai. Di video sebelumnya, gue udah berhasil menaklukkan raja terakhir sistem operasi dengan metode yang paling sulit. Tapi walaupun menyandang predikat raja terakhir, kerajaan Arch Linux ya begini doang. Hitam putih, polos, hampa. Jadi sekarang gue mau membangun kerajaan gue sendiri, sesuka gue. Ya, seperti biasa, panduan instalasi adalah teman setia bagi para pengguna Arch Linux. Kalau gue scroll ke bawah terus sampai mentok, bisa dilihat setelah langkah reboot, ada langkah pasca instalasi. Di dalam langkah ini, kita dianjurkan untuk melakukan konfigurasi ke beberapa poin. Berdasarkan konten dari halaman ini, kita dianjurkan untuk mengkonfigurasi 12 poin. Mulai dari administrasi sistem, seperti mengatur user, password user, dan lain sebagainya, sampai ke tampilan, supaya penampilan dari OS kita nyaman dipandang, enak dilihat, dan sedap untuk digunakan. Salah ya kata-katanya. Ya lu ngerti lah maksud gue. Langsung aja gue masuk langkah pertama, yaitu membuat user. Di dalam instalasi Arch Linux yang fresh, hanya memberikan satu user, yaitu user root atau administrator. Menggunakan user root dalam jangka waktu yang panjang, itu nggak aman. Karena user root di dalam Linux, itu super power banget. Kalau ada perintah lu yang salah, atau lu blunder gitu, mendelete suatu file system, otomatis operating system lu bakalan hancur dan nggak bisa digunain, file lu bisa hilang semua. Jadi lebih baik lu bikin satu user yang tidak seberprivilege itu untuk melakukan kegiatan sehari-hari di OS ini. Untuk ngebikin user baru, jalanin aja perintah dengan sintaks yang kayak gini nih. Oh ya, kalau dalam sebuah perintah ada strip-strip kayak gini tuh namanya flag ya. Flag itu kayak keterangan tambahan terkait dengan perintah utama. Contohnya di sini perintah utamanya user add yang gunanya untuk menambahkan user. Dan flagnya ada strip M, strip G besar, strip S, dan masih banyak lagi sebenarnya. Balik lagi ke perintah user add, di sini udah dijelasin nih kalau strip M itu untuk membuat home directory atau home folder dari user yang mau kita bikin. Terus kalau strip G besar itu adalah flag untuk memasukkan user yang kita bikin ke dalam suatu grup. Grup di sini tuh kalau di perusahaan semacam divisi. Setiap grup punya otoritas yang berbeda. Coba gue scroll ke bawah nih biar bisa kelihatan apa aja sih grupnya. Ini dia nih, user groups. Coba kita lihat tabelnya nih. Ada grup ADM, dia termasuk administration group yang otoritasnya bisa untuk membaca log-log yang terproteksi. Terus ada juga grup FTP, games, HTTP, log, RFKL, sys, sistem di jurnal, UUCP, dan wheel. Masing-masing punya otoritasnya sendiri. Untuk user yang baru mau gue buat ini, bakalan gue masukin ke grup wheel. Grup wheel ini juga termasuk administration group kayak grup ADM, tapi dia bisa melakukan eksekusi administratif, nggak cuma ngebaca doang. Grup wheel ini juga bisa nanti diberikan akses ke sudo, yaitu sebuah perintah yang digunakan untuk melakukan eksekusi administratif layaknya root user. Oke, lanjut ke flag strip S, login shell. Shell tuh bahasa gampangnya penerjemah lah antara lu sama operating system lu. Contohnya misalkan gua ngetik perintah user add ke terminal. Nah, nanti si shell ini ngasih tahu nih ke sistem operasi, ini ada perintah nih harus menambahkan user. Terus nanti sama si sistem operasinya dieksekusi deh. Shell ini juga ada banyak pilihannya ya. Coba kita buka ya pakai NeoVim. Bisa dilihat ya, ada yang namanya sh, ada bash, ada rbash, dan lainnya. File ini ngasih keterangan ada shell apa aja sih yang udah terinstall di dalam operating system ini. Tapi selebihnya kalau lu mau nambahin shell selain dari ini bisa banget karena ada banyak macam shell di luar sana. Tapi yang paling umum dipakai biasanya bash sama zsh. Oke, langsung aja gue mau buat user baru sekarang. Coba ya, user add min m min G besar, additional groupnya gue mau pakai wheel, gini kan? Atau pakai kutip ya? Nggak tahu, coba dulu. Min S, bin, bash. Kenapa nih? Oh alah, nama username-nya lupa gue taro. Oke, gue masukin lagi perintahnya, terus jangan lupa masukin nama user yang mau gue bikin. Di sini gue masukin Witsdom. Sip, usernya sudah berhasil dibuat. Next, gue mau ngasih password untuk user yang baru dibuat tadi. Pakai perintah passwd spasi nama username-nya yang tadi. Terus tinggal gue masukin aja passwordnya, retype lagi, done. Gue clear dulu terminalnya, terus gue pengen coba masuk ke user yang baru kita buat. Gue keluar dari root dengan perintah exit, lalu masukin username tadi, Witsdom. Masukin passwordnya, enter. Yes, gue udah ada di dalam user Witsdom, bukan root lagi sekarang. User baru sudah berhasil dibuat. Lanjut masuk ke tahap security. Gue klik dulu linknya, apa nih? Concepts. Baca dulu kali ya. Sangat memungkinkan mempererat keamanan
sampai di poin di mana sistemnya tidak bisa digunakan. Keamanan dan kenyamanan harus seimbang. Triknya adalah membuat sistem yang aman dan berguna. Ini bener banget sih. Kalau membuat suatu sistem yang sangat protektif, ntar malah nggak berfungsi jadinya. Psst, tapi ini bukan tentang sistem. Terus selanjutnya, ancaman terbesar adalah, dan selalu begitu, user itu sendiri. Ya bener sih, di sistem operasi ini kan usernya itu sendiri yang memegang kendali penuh. Jadi kalau ada apa-apa ya salah user, nggak bisa nyalahin siapa-siapa. Terus apa nih? Principle of least privilege. Ya kalau ini dengan kita membuat user baru selain root, itu udah menjalankan prinsip ini sih sebenarnya. Oke lanjut, defense in depth. Keamanan bekerja lebih baik dalam lapisan independen. Jadi kalau ada satu lapisan yang udah hancur, ada lapisan lain yang bisa nge-backup gitu kali ya. Jadilah sedikit paranoid dan curigaan. Kalau sesuatu sekiranya too good to be true, mungkin ya emang begitu. Lanjut, lu nggak akan bisa membuat sistem yang 100% aman. Kecuali lu cabut mesinnya dari semua jaringan, matiin, taruh di dalam brankas, dicor, terus apa nih? Dan nggak lu pernah pakai. Aduh, nih panduan instalasi resmi, selera humornya tinggi juga ya. Terakhir, bersiaplah dengan kegagalan. Ini niatnya konfigurasi Arch Linux malah dapat pelajaran hidup cuy. Lanjut di bagian security ini yang harus kita lakukan itu mengkonfigurasi password. Tadi udah ya, jadi gue scroll aja ke bawah. Apalagi nih, CPU microcode. Ini tuh kayaknya driver dari CPU lo deh, biar makin aman. Gue klik aja linknya, installation. Untuk mendapatkan microcode terbaru, tergantung dengan prosesornya, install salah satu package di bawah. AMD U-Code untuk AMD prosesor dan Intel U-Code untuk Intel prosesor. Karena prosesor gue Intel, gue install yang Intel U-Code. Ini package-nya harusnya ada di Pacman sih. Coba gue install ya. Pacman -S tuh untuk nge-install Intel strip U-Code. You cannot perform this operation unless you are root. Coba gue sudo command not found? Emang sudo harus diinstal dulu ya? Coba gue exit dulu, gue masuk ke root untuk install sudonya. Pacman sudo, coba. Gila, ini saking polosnya sudonya aja atau aplikasi untuk memberikan otoritas aja harus diinstal sendiri. Coba, yes. Apa nih? Oh my god. Apakah networknya belum tersambung juga? Ini karena web browser juga belum bisa kita gunain. Harus gua ping manual nih pakai terminal. Gokil. Belum connect ke internet ternyata. Network manager ya, network manager. Work manager. Gimana caranya gua? Apa ini udah terkoneksi? Oh, oke. Jadi harus dinyalain dulu network manajernya. Oh, mungkin karena gue belum ngeset network manager untuk start pada saat boot. Nanti kita coba atur ya. Ini udah, berarti gue mau install sudo. Yes, udah. Clara mulu, siapa Clara ya? Oke, coba kita cek lagi ya. Udah bisa belum gue nginstall pakai user Witsdom. Gue exit dari root, terus login dengan user Witsdom. Ini suara keyboard gue masuk ya, nggak apa-apa lah ya. ASMR. Sudo pacman -S. Apa tadi gue mau install apa sih? Oh, Intel ya. Intel U-Code. Oke. Witsdom is not in the sudoers file. Gue harus masukin akun gue ke sudoers file dulu. Aduh, ini gimana sih? Melelahkan juga ya. Ini baru mau nyeting OS-nya loh padahal. Harus sabar guys. Slow. Gimana caranya? Oke. Jadi kita pakai vsudo gitu, ketik vsudo. Permission denied. Ini harus pakai root lagi, berarti gue exit lagi. Login sebagai root. Salah lagi passwordnya. Oke, clear. Vsudo. No editor found. Wow, kita harus mengkonfigurasi editor apa yang mau kita pakai juga cuy. Editor sama dengan gue pakai neovim, nvim, vsudo. Yes. Sudoers file. This file must be edited with the vsudo command as root. Failure use ini bla bla bla. Oke. Ini apa aja sih? Group of user consists of names. Apa yang harus gue ganti ya? Panjang banget lagi. User privilege specification. Ini ya. Uncommand to allow members of group will to execute any command. Same thing without a password. No. Uncommand to allow any user to run sudo if they know the password of the user they are running as root by default. Defaults.
Default started password, ask for the password of the target user. Ini iya mungkin. Ini juga. Cuman uncomment ini doang ya berarti ya? Iya nggak? Coba gue save. Clear. Exit lagi. Masuk ke Wisdom. Sudo. Oh coba pakai pacman dulu. Nggak usah pakai itu. Pacman. -s. Intel ucode. Unless you are root. Oke. Berarti gue pakai sudo coba. Oh passwordnya dia minta itu password for root. Nah gini dong. Oh udah gue install ternyata. Kita tunggu aja. Oke. Sip, Intel ucode-nya udah gue install. Karena gue pakai sistem di boot, gue harus masukin si Intel microcode ini ke dalam boot up file. Masukin ini nih, sebelum init ram fs. Gue buka dulu boot filenya pakai neovim. Dan jangan lupa pakai sudo karena ini adalah configuration file yang butuh administrative permission. Terus tinggal gue masukin aja scriptnya sebelum init ram fs. Berarti di sini nih, gue ketik aja langsung. Sesuai sama CPU yang gue punya, gue pakainya Intel, berarti Intel strip ucode. Dah, abis itu tinggal di save. Security untuk CPU udah. Terus apa nih di bawah? Memory, kayaknya nggak perlu ya. Gue nggak ngerti juga nih harden malloc apa. Langsung scroll aja deh gue. Scroll. User setup. Do not use the root account for daily use. Ini juga udah ya tadi. Scroll lagi ke bawah. Use Wayland. Ya, nanti gue niatnya mau menginstal Wayland untuk ngehandle GUI-nya. Kayaknya di bagian security udah deh sampai ini doang. Lanjut aja deh konfigurasi lain. Apa nih sekarang? Service management. Di sini gunanya untuk ngatur background processes kalau nggak salah ya. Gue klik aja langsung linknya. Terus baca dulu nih apa? Basic system CTL usage. Gue udah cukup familiar sama Linux secara general. Jadi untuk mengatur background processes, kita itu pakai command yang namanya systemctl. Yang paling penting itu perintah systemctl spasi start sama systemctl spasi enable. Kalau systemctl start gunanya untuk menjalankan proses di background secara langsung sekarang juga. Kalau yang enable, dia itu gunanya untuk memerintahkan proses langsung berjalan pada saat startup. Contohnya gini nih, gue mau nyalain network manager pada saat startup. Jadi gue tulis systemctl enable network manager .service. Jadi sekarang setiap gue masuk ke dalam Arch Linux, network manajernya udah otomatis nyala di awal. Nggak perlu gue ketik perintah lagi. Selanjutnya system maintenance. Arch Linux ini merupakan OS dengan rolling release. Yang artinya tiap-tiap komponen, package, dan lain sebagainya bisa aja ada update setiap hari. Dan usernya sendirilah yang harus memanage itu. Jadi kapan mau diupdate, apa yang nggak mau diupdate, si usernya sendiri yang nentuin. Dan untuk ngupdate sistem Arch Linux ini kita bisa lakuin melalui package manajernya yaitu pacman. Untuk saat ini konfigurasi pacman gue pakai yang default aja nggak apa-apa. Udah berfungsi dengan baik kok. Next tinggal install package-package yang esensial aja. Untuk bisa menjalankan GUI dengan baik, kita butuh display driver. PC gue pakai GPU NVIDIA, jadi gue lanjut klik halaman NVIDIA. Hindari menginstal driver NVIDIA dari package yang disediakan oleh NVIDIA website. Install melalui pacman. Ini gunanya kalau kita lagi ngupdate sistem Arch Linux-nya, si NVIDIA drivernya juga ikut ke install. Pertama, gue cek dulu graphic card gue ini ada di family yang mana melalui perintah ini. Gue ketik di terminal lalu enter. Di sini keterangannya graphic card NVIDIA gue termasuk dalam family GP107. Yes, gue masih pakai GTX 1050 Ti. Ya, semoga bentar lagi bisa upgrade lah ya. Setelah gue baca-baca, family graphic card gue masuk dalam kelompok yang ini nih. Jadi package yang harus gue install namanya NVIDIA. Gue ketik di terminal pacman strip s NVIDIA. Oh ya lupa, gue harus pakai sudo sebentar. Pacman strip s NVIDIA. Masukin password. Yes. Tungguin aja sampai selesai downloadnya. Loh, kenapa error semua gini? Coba lagi. Sama aja. Setelah mencoba berkali-kali, ternyata penyebabnya adalah karena gue belum update sistem. Tapi bagus sih, jadinya gue bisa nyontohin nih. Kalau mau update sistem, pakai pacman strip s besar YU. Nah ini tadi gue lupa pakai sudo, jadi gue ulang pakai sudo sekarang. Terus tinggal tunggu aja downloadnya selesai. Ya, downloadnya udah selesai dan gue selalu membiasakan diri setiap ada update sistem selalu nge-restart komputer.
Jadi ini gue reboot dulu PC gue. Lanjut sekarang install graphic drivernya. Harusnya sih sekarang udah bisa ya. Pencet yes. Nah udah bisa ya. Tinggal ditungguin aja sampai selesai. Graphic driver sudah berhasil diinstal. Sekarang jangan lupa mengenerate MK init CPIO-nya lagi. Supaya si driver bisa langsung start pada saat awal boot up. Driver visual sudah terinstall, sekarang lanjut gue mau install driver untuk audio. Setelah gue baca-baca, package yang dibutuhkan untuk sistem Arch Linux modern adalah Pipewire. Yang gue download ada 4 package, Pipewire, Pipewire Pulse, Pipewire Alsa, dan Wire Plumber. Tinggal download dan tungguin sampai kelar. Mungkin tahap konfigurasi yang sulit udah selesai semua. Setelah ini gue cuma mau ngaktifin firewall dengan cara mendownload package UFW dari Pacman. Ya, firewall tidak ada secara langsung di Arch Linux. Harus kita download sendiri. Gue pilih package UFW karena dari namanya Uncomplicated Firewall. Ya, gue butuh yang simple-simple aja. Sudah berhasil diinstal, sekarang gue mau aktifin si firewall ini pada saat startup. Jadi gue pakai systemctl enable. Terus satu perintah lagi dari package-nya UFW enable. Oh iya, lupa gue. Terakhir gue mau install font, karena di video berikutnya kan gue mau install GUI. Kalau misalkan di sistem Arch Linux-nya belum terinstall font, nanti di GUI-nya nggak ada tulisan sama sekali, cuman simbol-simbol aneh doang, atau kotak-kotak-kotak gitu doang. Makanya di sini gue install font-font yang menurut gue esensial. Penginstalan font juga sama ya, lewat Pacman seperti biasa. Yang pertama mau gue install tuh namanya Noto Fonts. Kenapa Noto Fonts? Karena Noto Fonts nih bisa menampilkan semua Unicode character. Jadi huruf-huruf yang aneh, simbol-simbol aneh tuh dia bisa nampilin. Next, Noto Fonts CJK. CJK nih artinya Chinese, Japanese, and Korean. Mungkin fungsinya untuk nampilin Hanzi, kanji, dan hangul yang kompleks. Selanjutnya, font paling penting untuk kehidupan modern. Noto Fonts emoji. Karena kelalaian manusia modern lupa menaruh emoji di akhir chat bisa menyebabkan kehancuran hubungan guys. Ini krusial sekali nih emoji nih, harus diinstal. Lanjut lagi gue install Noto Fonts Extra namanya. Ini sebenarnya gue nggak tahu ekstranya apa, cuman biasanya yang ekstra-ekstra kan bagus ya, jadi gue install aja. Terus selebihnya gue install yang namanya TTF Dejavu sama TTF Liberation. Katanya sih, font-font ini teroptimasi untuk menampilkan tulisan-tulisan di website. Dan font terakhir yang mau gua install namanya JetBrains Mono Nerd Font. Ini lebih ke preferensi pribadi sih. Menurut gua JetBrains Mono Nerd Font ini enak banget buat dipakai di terminal. Karena bagus aja dan readability-nya juga bagus. Langsung aja gua download dan install. Tunggu aja sampai kelar. Dan dengan terinstalnya font, beserta konfigurasi-konfigurasi yang tadi udah gue lakuin sebelumnya, harusnya sekarang gue udah siap untuk menginstal GUI. Desktop environment atau GUI yang gue pilih untuk Arch Linux gue adalah Hyperland. Dan Hyperland ini akan gue install serta konfigurasi di video berikutnya. Video kali ini memang agak membosankan ya, tapi ya mau gimana lagi, ini langkah krusial dan harus gue dokumentasiin. Jadi gue sudahi dulu aja video kali ini. Until next time, peace.